Ketika orang terdekat berkhianat, bacaan Alkitab dari 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud, dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyak rakyat yang memihak Absalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hidup ini, luka yang paling dalam bukan berasal dari musuh atau orang yang paling jauh, tetapi justru dari orang yang terdekat dengan kita. Bisa berupa sahabat, keluarga, bahkan rekan pelayanan. Kita bisa menanggung banyak hal dari orang asing, tapi pengkhianatan dari orang terdekat biasanya mengguncang iman dan hati kita. Inilah yang dialami oleh Daud. Ketika anaknya sendiri, Absalom, berkonspirasi untuk merebut tahtanya. Lebih parah lagi, Ahitofel, yaitu penasehat pribadi Daud, yang begitu dihormati, ikut di dalam rencana kudeta itu. Absalom adalah anak kandung Daud yang merebut hati rakyat dengan tipu daya. Sedangkan Ahitofel adalah penasehat yang sangat dihormati oleh Daud. Tetapi Ahitofel berpihak kepada Absalom. Absalom secara licik membangun kekuatan dan memanfaatkan ritual keagamaan untuk menyamarkan niatnya mengkudeta Daud. Ia memanggil Ahitofel untuk memperkuat legitimasi dan strategi pemberontakannya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua orang terdekat dari Daud mengkhianati dirinya. Ini bukan hanya soal tahta, ini tentang pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya dan paling ia kasihi. Maka kita bisa melihat di dalam Mazmur 55 ayat 13-15, Daud mencurahkan isi hatinya tentang pengkhianatan sahabat. Di sana ia katakan, kalau musuh yang mencela aku, dan selanjutnya, tetapi engkau, orang yang dekat kepadaku, kami yang bersama-sama pergi ke rumah Allah. Artinya apa? Orang yang sering bersama-sama dengan Daud. Pengkhianatan bukan hal baru. Bahkan Daud mengalaminya. Kita tidak bisa menghindari luka. Mungkin karena hubungan keluarga atau yang lainnya. Tetapi kita bisa memilih respon yang benar. Yesus juga pernah mengalami pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengan dia. Kita ketahui itu adalah Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Orang yang duduk makan bersamanya setiap hari. Orang yang berjalan bersama dia setiap hari. Dalam Yohanes 13 ayat 18, Yesus mengatakan, ia yang makan rotiku, yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kristus mengerti betul rasanya dikhianati. Tetapi dia tetap mengasihi dan menjalankan rencana Allah dengan taat sampai ia mati di kayu salib. Pengkhianatan tidak menghentikan rencana Allah. Justru Yesus menggenapinya. Begitu juga di dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai rasa sakit itu untuk membentuk hati kita dan menunjukkan kasih Allah yang lebih dalam. Ketika orang terdekat mengkhianati kita, kita mungkin merasa sendirian. Kita merasa dikhianati, bahkan rasanya hancur. Tetapi ingat, Daud mengalami hal itu. Yesus pun mengalami hal itu. Kita tidak sendiri. Tuhan melihat dan memahami, dan ia tetap memegang kendali atas hidup kita. Jangan biarkan luka mengubah hati kita menjadi keras. Biarlah kita tetap percaya pada keadilan dan pemeliharaan Tuhan. Jika hari ini kita sedang terluka karena pengkhianatan, datanglah kepada Tuhan. Biarkan Dia yang menyembuhkan dan membela kita. Seperti Daud, ia tidak membalas Absalom dan Ahitofel. Kita pun dipanggil untuk berjalan dalam kasih dan pengampunan.